Nah, bisa dilihat dulu ya. Yang baru datang sudah saya set di kolom chat. Pengguna apa namanya, contoh yang sudah saya buat, ada kanvas dan ada kronologi. Sambil saya bukakan, kalau yang masih kesulitan membuka, sambil saya share screen ya. Oke. Yang pertama adalah kanvas ya, atau mind map. Kalau di situ Bapak Ibu hanya bisa melihat, kasih komen juga bisa, coba kasih komen aja di pojok kanan bawah itu kan ada komen ya itu ya. Di pojok kanan bawah di setiap gambar itu bisa memberikan komentar. Nah, komentar atau chat atau obrolan apa yang ingin ditanyakan atau bebas lah komentar atau apapun ya kayak kita posting IG ya Instagram, kita kayak posting Facebook gitu kan. Nah, itu bisa dikomentari. Silakan bisa dicoba di pojok kanan bawah. Oke, yang bagian kanvas. Nah, oke. Jadi di sini juga bisa untuk yang namanya social learning-nya ada. Karena masih bisa berinteraksi juga dengan antar kawan, dengan guru di dalam media pembelajaran ini. Berbeda kalau kita di dalam WA ya, kita WA ngasih pembelajaran konten ketumpuk semuanya, jadi bingung kan akhirnya untuk membacanya ketumpuk. Nah, kalau ini mungkin masih bisa diakses, bisa melihat konten ini komentar apa, konten ini pertanyaan apa, semacam itu. Bisa dicoba eh, ininya apa namanya kolom komentarnya. Bisa dicoba kolom komentarnya. Jadi bisa diklik videonya ya. Bahkan penggunaan HP pun juga masih bisa di apa namanya penggunaannya juga mudah. Cuman terkadang ada beberapa kendala itu di HP adalah blank, kosongan. Kenapa? Biasanya itu adalah kendala Google Chrome-nya yang perlu diupdate. Nah, itu ya, perlu diupdate. Nah, untuk update Google Chrome tuh nggak berat sih, nggak banyak size-nya. Cukup paling nggak sampai 10 mega biasanya, dan itu terkadang malah menjadi hal yang penting Google Chrome diupdate. Kenapa? Semakin ke sini banyak aplikasi itu mengalami pembaruan kan. Maka Google Chrome itu juga harus mengalami pembaruan supaya kita bisa mengupdate aplikasi-aplikasi yang baru. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau anak-anak ada yang buka tapi kosongan, gambarnya nggak ada atau nggak bisa diklik, biasanya adalah kendala di Google Chrome yang perlu diupdate. Kemudian kita bisa melihat juga yang versi kronologi atau timeline. Nah, kalau yang kanvas tadi kan acak ya, masuknya kanan kiri atas bawah semacam mind map. Tapi kalau kronologis ini seperti timeline atau struktural, prosedural, artinya dari kiri ke kanan, dari tulisan welcome, motivasi dulu, sesi 1, misi sesi 1. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin pernah melihat video saya di channel YouTube ya tentang TIPEK dan implementasinya. Kemarin saya nyoba di Google Sheet ya, dan itu saya pindahkan semuanya di sini, di Padlet. Yang kemarin saya cobakan di Google Sheet, dan ini saya pindahkan semuanya di Padlet. Itu juga bisa. Dan untuk kronologi ini bebas ya, tergantung bagaimana pemakaiannya kan, bagaimana kebutuhannya. Kayak ini saya menggunakan desain pengalaman, jadi supaya anak mengalami nggak langsung tegang di sesi, saya berikan awalan, dimotivasi, welcome. Di sesi 1 saya coba apa namanya prior understand, melihat pemahaman dulu. Sesi 2 mulai pembelajaran, ada ruang activity-nya dengan idea board. Sesi 3 mulai analisis. Jadi di dalam level taksonominya saya naikkan lagi kan ke level identifikasi kan. Nah, menganalisis, identifikasi, kemudian finish. Nah, kalau Bapak Ibu ngeklik yang finish ini, nah, jadi anak-anak bisa mengumpulkan video presentasinya di sini, di Padlet juga. Jadi Padlet dengan Padlet. Nah, jadi linknya Padletnya itu kita masukkan di link Padletnya satunya. Ada 2 Padlet yang saya buat kan. Nah, ini adalah kalau yang tadi yang 2 tadi adalah pembelajaran, kalau yang terakhir ini adalah Padlet yang saya gunakan untuk ruang aktivitas atau ruang kreasi anak. Nah, di sini anak-anak bisa mengumpulkan tugasnya, anak-anak bisa mengumpulkan portofolionya, anak-anak bisa mengumpulkan video-video rekamannya, bisa mengumpulkan tugasnya. Nah,
Dan di sini kebetulan saya gunakan untuk pengumpulan tugas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini contohnya. Ini contoh ya, ini saya ambil dari YouTube aja, ini bukan siswa asli ya. Jadi maksudnya saya ambil dari contoh YouTube. Nah, ini anak-anak presentasi. Nah, nanti antara teman satu dengan yang lain bisa memberikan komentar juga di sini. Bisa memberikan like juga kan, like. Untuk respon ini nanti bisa dipilih. Mau memilih like, mau memilih rating. Rating itu bintang 1, bintang 5. Bisa memilih like and dislike, ya, semacam itu. Nanti tinggal pilihannya apa. Ya, tergantung kebutuhannya apa. Bisa juga penilaian juga bisa. Seperti itu ya, nanti bisa diambil rata-ratanya. Oke, sudah jelas ya penggunaannya ya. Jadi ada dua. Yang satu itu media pembelajaran ini, kumpulan-kumpulan konten atau terintegrasi dengan pembelajaran lain. Ya, kemudian ini yang Canvas tadi ya, ini juga pembelajaran. Yang terakhir adalah ruang aktivitas. Saya biasanya juga itu menggunakan Padlet untuk refleksi atau reflective learning. Contoh, setiap saya kelas atau webinar, saya kasih link Padlet kan, silakan insight pembelajarannya apa. Nah, nanti peserta menulis di sini di Padlet. Itu biasanya saya gunakan juga untuk itu. Itu namanya ruang aktivitas. Jadi untuk mereka berpendapat, untuk mereka mengumpulkan tugas, untuk mengumpulkan portofolio, nah bebas. Itu ya. Ya. Ini akan kita pelajari Bapak Ibu semuanya. Nah, kita bisa semua ya. Kita bisa melihat komentar-komentarnya semacam itu. Oke, kita akan langsung aja lihat di layar Zoom dulu ya. Nah, alamatnya adalah, saya tulis dulu ya, padlet.com. Silakan semuanya masuk ke sini, padlet.com. Ya, silakan semuanya masuk di sini dulu semuanya. Pakai Google Chrome-nya padlet.com. Silakan. Saya tunggu ya. Di sini ada 17 orang, nanti yang lain bisa lihat rekaman ya. Oke. Padlet.com. Nah, tampilannya seperti ini ya, padlet.com ya. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan daftar. Bagi yang belum mendaftar atau register, bisa daftar. Kalau yang sudah punya akunnya berarti tinggal masuk aja. Ya, untuk mendaftarnya mudah sih, klik aja daftar ya. Klik daftar dan nanti langsung aja daftar dengan Google. Nah, atau register dengan Google. Jadi supaya lebih efisien ya. Nah, tinggal masukkan alamat Google-nya atau kaitkan dengan akun Google-nya. Sudah selesai. Seperti itu ya. Silakan, saya tunggu. Sampai nanti pada tampilan ya, daftar, terus kemudian kaitkan sampai pada tampilan ini, namanya dashboard ya. Namanya adalah dashboard yang basic, yang free ya, basic free. Ada tulisannya free. Pilihannya yang free, bukan premium ya. Yang pasti gratis. Yang basic free, bukan yang premium ya, bukan yang berbayar, yang gratis. Pilih aja yang itu ya. Oke. Kalau sudah dipilih, nanti sampai pada halaman ini ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat, di sini mungkin kosong, cuma ada satu itu sampel. Sampel dari Padlet-nya. Ya, nggak apa-apa Bu Mariam ya, saya tunggu ya. Ya, saya ulangi ya. Pastikan sudah sampai di halaman ini, dashboard. Kalau yang belum pernah membuat, sininya kosong, cuma ada satu itu sampel dari Padlet. Kalau sudah membuat, pasti akan muncul. Ya, sampai sini dulu silakan yang sudah chat sudah ya. Yang sudah silakan chat sudah. Saya tunggu. Yang sudah sampai sini silakan chat sudah. Silakan.
yang sudah sampai mendaftar. Oke, baru satu Pak Vicky. Yuk yang lain. Mohon ini ya aktifnya ya. Kalau yang mengikuti praktek supaya saya bisa mengatur ritme kecepatannya. Jadi kalau saya bisa melihat sudah kan bisa saya lanjutkan gitu kan. Tapi kalau ada yang belum bisa saya tunggu, bahkan bisa bertanya gitu loh. Kesulitannya di apa? Nah, kesulitannya di apa? Ya, yang baru gabung ya masih ada kesempatan. Bu Hirawati ya, padlet.com, Bu. Bu Eka Hirawati yang baru datang, saya tulis sini ya. Padlet.com. Ya, kemudian nanti pilih yang daftar atau register. Nah, setelah itu dikaitkan aja dengan akun Google. Selesai. Nah, kemudian pilih yang basic atau free. Pak buka tampilannya berbeda. Berbeda seperti apa, Bu Anggun? Kalau ada tulisannya basic, diklik aja basicnya, Bu. Nanti ketika daftar mungkin ada tulisannya basic atau berbayar, gitu kan? Free atau yang berbayar. Klik aja yang free, yang gratis. Pilih aja yang basic atau yang free. Itu ya. Itu Bu Anggun. Kalau masih ada yang berbeda bisa ini. Bisa bertanya. Gimana Bu Anggun? Ada kesulitan? Ya, ini di sini tampilannya make Padlet, join Padlet. Oh, sama aja. Galeri, upgrade. Itu bahasa Inggris, bahasa Inggris. Oh, gitu. Tapi iya itu bahasa. Tapi kayak gini kan, gitu. Pink plus ini kan, ya, itu bahasa Inggris Bu, sama aja Bu. Oh iya iya. Terus di apa ini? Ditunggu dulu, tunggu yang lain dulu ya. Oh gitu, geng. Ya sip. Ya itu bahasa Inggris Bu, nggak apa-apa. Sama saja. Itu bahasanya. Geng. Ya siap. Ya makasih Bu Anggun. Ya sudah ya. Sekarang saya lanjutkan ya. Udah Bu Eka? Oke, sudah ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebelum kita create, saya perkenalkan ini dulu ya, perkenalan yang atas ini. Kalau buat Padlet ini berarti kita akan membuat Padletnya. Kita akan membuat. Kalau gabung ke Padlet itu berarti kita join ke Padletnya orang lain. Berarti kita perlu linknya kan. Perlu linknya Padletnya. Misalkan kayak tadi kan saya kasih linknya Ibu kan, Ibu bisa pakai ini. Sebenarnya nggak usah pakai ini pun, kita langsung ketik di browser pun udah ketemu kok, sama aja ya, gabung ke Padlet atau langsung di browser. Kemudian galeri, kalau galeri ini adalah kumpulan Padlet dari orang luar, Padlet dari orang-orang publik yang di-share. Nah, kayak kemarin kita belajar Flashboxit kan, bisa melihat soal-soal yang dibuat. Kita belajar wordwall ya, di sana ada kayak komunitas yang ini isinya tentang contoh-contoh wordwall yang mereka buat. Nah, kalau yang Padlet itu ada di sini galeri. Galeri ini nanti isinya tentang yaitu tadi dari orang-orang yang membuat kemudian dipublikkan, dibuat umum. Itu di sini galeri. Kalau tingkatkan ini adalah untuk mengupgrade. Nah, kalau ini kan kita kan free kan atau basic ya. Kalau mengupgrade otomatis beda nanti. Perbedaannya apa? Yang pertama adalah tentu saja ininya. Kita cuma ada 4 kotak nih. Hanya bisa membuat 4 papan saja. 1, 2, 3, 4. Nah, punya saya tinggal 1 ya. Di situ. Kalau ada yang lebih itu biasanya kita tuh kolaborasi. Itu enggak di apa namanya? Kalau kolaborasi juga ada 4. Nanti ada 8 di sini. Misalkan kolaborasi itu misalkan Bapak Ibu pernah ngisi Padletnya saya. Bapak Ibu pernah ngisi Padletnya orang lain. Nah, di situ itu namanya kolaborasi ya. Nanti muncul di sini. Tapi kita hanya punya batasan Padlet yang bisa kita buat hanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi kita masih bisa menghapusnya. Nah, titik-titik ini kan hapus. Jadi kalau mau untuk apa namanya merubah, merotasi atau bikin baru lagi masih bisa. Atau bikin akun baru kalau misalkan masih kurang. Ya, di situ. Jelas ya sampai sini ya. Kita langsung mulai aja untuk membuat. Caranya membuat berarti kan Bapak Ibu ini ya buat Padlet. Klik buat Padlet, lihat layar Zoom saya dulu aja ya. Nanti akan saya berikan instruksi. Nah, ketika buat Padlet atau create Padlet nanti ada 8 namanya tema.
Ya, ini namanya tema ya. Ada 8 tema, kita mau memilih tema yang mana? Saya jelaskan dulu. Kalau yang punya saya tadi, yang kanvas, mind map tadi ya, yang ada panah-panahnya tuh yang ini. Nah, jadi kita bisa postingan itu bisa kita ubah kiri, kanan, atas, belakang, bawah. Tinggal nanti kita kasih panah-panah. Panah kemana, dari mana, dan semacam itu. Semacam struktur semacam mind map. Kita bisa otak-atik. Nah, ini namanya kanvas. Tuh ya. Kemudian yang kedua yang tadi saya contohkan adalah ini kronologi. Ya kan, garis timeline dari kiri ke kanan, kemudian ada postingan. Nah, ini adalah kronologi atau timeline kalau yang bahasa Inggris. Itu ya. Nah, sekarang ini saya jelaskan. Yang dinding itu apa atau bahasa Inggrisnya apa ya? Brick ya. Kalau yang sesi Inggris nanti ada sendiri. Ya, kalau yang dinding ini berarti postingannya itu tertata rapi dari kiri ke kanan. Ya, kalau udah habis ini nanti bawahnya. Kalau timeline kiri ke kanan terus, dari kiri ke kanan terus. Jadi kita punya konten 100 ya udah kiri ke kanan terus. Tapi kalau dinding biasanya adalah atas bawah. 1 2 3 bawah lagi kayak dinding. Jadi nempel batu batanya. Nah, ini nempel. Beda dengan kisi ini ya. Kalau kisi ini kalau misalkan postingan 2 itu pendek segini, ini juga pendek ya. Ini ada celahnya nih. Karena biar rapi baris gini kan. Tapi kalau ini enggak, kalau batu bata nempel karena dinding kan. Nah, bedanya di sini, kerapiannya di sini. Ini dinding, ini kisi. Ini dinding, ini kisi. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya ini udah. Yang berikutnya daftar. Nah, daftar ini kayak kita melihat Facebook, jadi dari atas ke bawah, atau kayak kita melihat blog dari atas ke bawah. Jadi kalau kita bikin konten 100 ya atas ke bawah, panjang banget. Nah, kalau timeline kronologian kiri ke kanan, kalau daftar atas ke bawah, ya. Kemudian ini yang berikutnya kolom. Kalau kolom ini kita bisa mengkategorikan konten-konten kita karena ada kayak garisnya nih. Nah, kolom ini nggak cuma 3, boleh kolomnya sampai 10-20 bebas. Misalkan kolom 1 kita gunakan untuk mamalia. Nah, nanti kontennya mamalia semua sini. Reptilia semua di sini. Kemudian sini moluska semuanya di sini. Itu pengelompokan. Ya, sini konsep A, konsep B, konsep C, pengelompokan. Jadi kolom bentuk kontennya. Ya, jadi bisa diatur. Kemudian ini percakapan, jadi kayak WhatsApp nanti bentuknya. Jadi tampilannya WhatsApp-nya tektokan jawab, tanya, semacam itu. Ya, jadi nggak beda jauh sama WhatsApp. Kalau menurut saya ini kurang efisien ya. Kemudian ini peta ini bisa untuk pelajaran geografi ya. Jadi nanti kita memberikan peta, nanti terhubung dengan Google Map atau Google Earth. Nanti di titik mana kita mau ngasih deskripsi. Misalkan Pulau Amerika ada apa, benua Amerika ada apa, Eropa ada apa, Asia video apa, semacam itu. Ya. Kalau kronologi tadi contohnya sudah saya jelaskan. Itu ya. Dan sekarang kita akan mencoba ini dulu dari kanvas dulu ya. Kita pilih ini, klik pilih choose. Ya. Yuk silakan Bapak Ibu, giliran Bapak Ibu create Padlet dan buka yang kanvas. Silakan. Ya, silakan ya. Yang sudah sampai tampilan kanvas, sebelah kanannya ada selamat datang atau welcome. Tunggu dulu, chat sudah. Supaya saya bisa mengatur kecepatan. Chat sudah ya. Ya, sudah. Ya, nggak apa-apa Pak Wahab baru gabung ya. Menyesuaikan dulu ya Pak ya. Oke. Saya sambil nunggu yang lain ya. Yang sudah create Padlet pilih kanvas. Silakan. Ya.
yang baru datang itu data kasih ininya, apa namanya, alurnya, instruksinya. Padlet.com, pilih daftar, daftar dengan Google, create Padlet, pilih Canvas. Ya, yang baru datang ya, silakan. Oke, nanti tinggal mengikuti aja. Ya, sekarang Bapak Ibu jika sudah semuanya, nanti akan muncul tampilan di sebelah kanan, itu adalah settingannya dulu. Sekarang lihat layar Zoom saya ya, satu persatu akan saya bahas. Ini apa ya? Oke. Jadi yang sebelah kanan ini adalah untuk memodifikasi atau settingannya. Yang pertama judul ya, ini judulnya tentang apa? Nah, misalkan terkait klasifikasi makhluk hidup. Nah, judulnya. Uraiannya misalkan ini bisa instruksi, bisa deskripsi, bisa uraian bebas. Nah, simak pembelajaran berikut atau apapun atau deskripsi juga boleh. Pilih video dari yang kamu senangi. Nggak bisa. Ini bebas ya. Ini deskripsi ya atau uraian ya. Ya. Judul, uraian atau deskripsi, kemudian icon. Nah, icon itu adalah ini, perhatikan di pojok kiri ini ya, ini kosong ya. Nanti iconnya ada di sini. Nah, kalau punya saya kan ini icon kuda, emoticon. Nah, jadi kita bisa kasih icon. Ya sebenarnya ini enggak begitu ini ya. Tapi kalau untuk anak-anak ya no problem ya. Karena ini tentang makhluk hidup, saya kasih gambar misalkan panda nih. Oke, saya back panah kiri ini ya sampai icon. Udah, sampai icon. Kemudian sampai address ya. Oke, bentar ya, lihat layar Zoom saya dulu. Address ini adalah alamat yang akan kita share. Atau kita melihatkan ini kan kodenya kan masih acak nih, 3 UCNGG ya, ini susah dihafalkan. Kita ganti nih, misalkan dengan bebas, misalkan dengan kelas atau makhluk hidup. Mister Yain, misalkan. Nah, nggak boleh ada ini ya, strip ya. Nah, nggak boleh ada strip, nggak boleh ada titik, jadi nggak boleh ada spasi. Atau kelas IPA makhluk hidup, kelas IPA. Nah, nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada tanda. Nah, itu alamat. Oke, sampai sini dulu, silakan bisa diisi dulu. Judul, deskripsi, icon, dan address atau alamat. Silakan, sampai sini dulu, silakan Bapak Ibu membuat. Bebas ya, terkait kontennya aja, terkait kontennya apa? Bebas. Terkait pembelajaran topiknya Bapak Ibu apa? Kemarin tentang apa namanya? Kue, tentang membuat apa? Tentang tari, seni tari, tentang bebas, tentang apa? Yuk, sampai address dulu ya, alamat ya. Saya sudah, chat sudah. Jangan disimpan dulu, jangan dilanjutkan dulu ya. Sampai alamat dulu ya, judul, uraian, deskripsi, ya, title ya, judul, ikonnya, sama addressnya. Sampai situ dulu chat sudah. Pelan-pelan. Nah, jadi ini saya mainnya play stop. Nah, jadi supaya bisa pelan-pelan belajarnya. Address. Pastikan nggak ada tanda merah ya. Pada address itu nggak ada tanda merah. Contoh kalau tak kasih spasi ini kan merah kan. Hanya huruf, angka, dan garis bawah atau apostrof maksudnya. Kalau spasi nggak boleh. Maaf, saya baru gabung. Gimana Pak? Ya, Pak Abdul Wahab. Pertama ngeklik Mac Padlet, saya sudah login, terus Mac Padlet, pilihnya Canvas atau apa? Canvas Pak. Apa Canvas. Iya betul. Nanti tampilannya sama Canvas, kayak gini. ya. Sip, ya Pak. Silakan. Yuk, yang sudah chat sudah ya, sampai address dulu ya. Sampai address dulu. Mohon maaf Coach, untuk menambah icon itu gimana Coach? Menambah apa icon? Ya. Ya tinggal klik aja Pak ini, tinggal diklik aja, pilih gambarnya, udah kemudian di tombol back ini, panah ke belakang ini,
Jangan ini jangan diklik ya. Tidak ada icon ini jangan diklik, nanti jadi hilang. Nah, Saya coba. ya, tinggal pilih itu aja, Pak. Nah, kalau udah pilih, udah di back aja. Panah backnya, udah muncul kan di sebelah kiri. Pastikan icon sebelah kiri udah muncul nih. Nah, bebas kalau nggak sesuai dengan kontennya nggak apa-apa. Yang disukai anak-anak apa sih yang lucu, ya, yang membuat betah, yang menarik. Sudah ya, saya lihat udah ada berapa nih? 1, 2, baru 2. Yang lain udah belum? Yang lain tolong chat sudah ya, yang sudah sampai address alamat ya. Yang sudah chat sudah. Pak Duyana ada belum? Bu Maria, Bu Anggun, Bu Eka. Alamat di siapa, Pak? Nah, alamat diisi. Nah, alamat diisi. Tadi dihapus dulu yang masih ada kode-kodenya tuh, dihapus, diisi dengan misalkan judul materi kita nggak apa-apa. Atau ini tentang apa gitu kan. Jadi kayak kita buat link lah. Kita buat link itu nanti ya. Ini tentang apa? Bebas. Kelas makhluk hidup, bab makhluk hidup, bab apa, semacam itu ya. Oke. Sudah ya? Jika sudah, lihat layar Zoom saya. Tanpa spasi ya, Pak ya? Ya, kanvas. Pilih yang kanvas ya, temanya ya. Oke, jika sudah, lihat layar Zoom saya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya, fokus ya. Nah, sekarang tampilan. Ada wallpaper di sini. Kita bisa mengganti wallpaper. Wallpaper tuh ini, background belakangnya. Kalau ini kan polosan oranye kan. Saya ingin mengganti yang lebih menarik anak-anak misalkan. Nah, saya ulangi ya. Ini klik yang wallpaper ini, diklik panahnya. Nanti ada pilihan warna solid. Warna solid itu satu warna. Biru, merah, putih, satu warna. Gradien itu gradasi. Jadi warna gelap ke cerah. Nah, gitu, gradien. Tekstur pola itu berarti ada kayak motifnya. Motif dinding, motif pensil, linen, garis kecil-kecil ya, kotak-kotak, tentara ya kan ini kan. Dan sebagainya. Ini motif atau tekstur. Bisa juga foto. Foto itu yang disediakan di sini. Yang disediakan oleh Padletnya. Gambar foto. Misalkan luar angkasa, misalkan papan tulis, senja, peta, merak, bebas. Bisa juga kita mengambil dari ini, punya kita, atau mencari, add your own wallpaper. Nah, cari gambar ini melalui Unsplash ya. Nah, tapi biasa sini kurang lengkap karena nggak melalui Google. Cari gambarnya, kalau memang butuh gambar yang bagus ya cari sendiri di luar Google. Cari aja di Google. Jadi buka tab baru Google ya. Nah, kemudian unggah itu dari ini, dari apa namanya, dari laptop kita. Nah, kemarin ada yang unik, ada guru itu ngasih background tuh gambar video anak-anaknya. Video kebersamaan anak-anaknya, dia yang gunakan itu juga. Itu bebas. Tempelkan tautan mungkin dari Google Drive. Nah, gitu. Ambil foto, berarti ambil foto dari HP kita langsung atau kamera kita langsung. Kalau gambar berarti dari coret-coretan kita, kayak PowerPoint gitu kan. Oke. Jadi saya pengen ambil pakai yang ada aja, jadi nggak terlalu sulit. Karena untuk latihan ya, cari gambar misalkan nih jerapah. Motif jerapah. Nah, ini cari gambar ya. Oke, sudah saya back. Gambar udah ya, ini nanti cari sendiri dulu. Skema warna ini gelap atau terang. Nah, yang terang ya, supaya jelas. Jenis huruf cuma ada 4 pilihan. Untuk melihat perubahannya di sini. Dilihat judul sebelah kiri. Saya ganti ini, berubah. Saya ganti ini, berubah. Saya ganti ini, berubah. Saya pakai yang ini. Oke. Kemudian atribusi, perhatikan atribusi. Tampilkan nama kreator di atas setiap postingan. Nah, atribusi ini maksudnya adalah misalkan perlu nggak memunculkan kreatornya. Jadi kalau kita klik atribusi, berarti anak-anak itu perlu login supaya ada namanya tuh muncul. Tadi kan ada yang tulisan anonim gitu kan. Nah, karena tidak login kan. Tapi kalau kita minta anak-anak login, ya kita klik ini ya, atribusinya di situ ya, atribusi.
Kemudian komentar. Perlu nggak di post kita itu ada komentar? Kalau punya saya kan tadi ada kan? Bebas. Kalau mau dikasih, klik aja komentar. Jadi supaya bisa bertanya. Ya, kemudian reaksi. Reaksi ini adalah di post kita mau kasih tanda love nggak? Misalkan kalau ada yang suka bisa kasih love, like, atau vote, suka nggak suka. Nanti ada thumbs up, thumbs down, nah, atau bintang. Jadi untuk memberikan bintang 1 sampai 5 atau ngasih skor. Jadi yang ada yang bisa ngasih skor. Itu bebas ya, tergantung kebutuhannya apa. Nah, kalau saya biasanya ini suka. Jadi nggak ada down vote, nah, bintang nanti kan multitafsir kan, bebas kebutuhannya Bapak Ibu aja untuk apa. Kalau untuk penilaian ya ini aja kasih supaya teman yang lain ngasih nilai ya. Seperti itu. Kalau untuk sosial ya udah suka aja. Berapa like yang dia dapatkan. Ya, reaksi udah, yang ini abaikan aja. Penyaringan konten, ini nggak usah. Itu aja ya. Sampai sini silakan Bapak Ibu dari wallpaper sampai ke reaction. Silakan. Yang sudah, chat sudah. Wallpaper silakan diubah. Jenis huruf, atribusinya munculkan enggak. Kalau bikin kesulitan anak-anak harus login, ya nggak usah, nggak apa-apa. Ya kan? Tinggal nanti minta mereka untuk menuliskan nama di akhir komentar atau apa juga silakan. Bebas. Kalau butuh nama ya perlu login, ya semacam itu. Komentar, reaksinya apa? Oke, saya tunggu yang lain ya. Baru 2 orang, baru Pak Fikir sama Bu Novita. Yo, yang lain silakan ya. Klik komentarnya. Komentarnya diisi ya. Kalau memang pengen pengunjung itu bisa memberikan komentar atau bertanya terkait konten kita. Reaksi, nah, kalau pengen ada sosialnya untuk nge-like, anak-anak bisa nge-like postingan kita atau apa, silakan. Ya. Kalau dikasih bintang, nanti kalau ada yang ngasih bintang 1 ya, kan repot nanti. Multitafsir kan, mungkin anak-anak cuma iseng ya, kita mikirnya yang enggak. Jadi paling aman yang suka love ini aja. Tergantung kebutuhan sih. Kalau untuk acara voting ya silakan untuk voting. Ada pertanyaan? Untuk atribusi dinyalakan apa tidak? Apa? Atribusi? Untuk atribusi dinyalakan atau tidak? Atribusi itu untuk menampilkan nama kreator di atas setiap postingan. Jadi atribusi itu kalau kita klik, berarti anak-anak itu harus login dulu supaya namanya muncul. Itu atribusi. Ya, jadi nggak usah ditampilkan nggak apa-apa, nggak usah nggak apa-apa. Gitu Pak Hadi ya. Termasuk komentar ini ya, komentar. Nanti komentar kalau anak-anak nggak login, ya nanti yang muncul anonim. Gitu. Tapi kalau anak-anak login, dia bisa muncul namanya. Itu ya. Padlet bisa nggak code untuk konten yang belum dibaca siswa atau belum lulus, konten selanjutnya tidak terbuka. Nah, sayangnya nggak bisa muncul semuanya. Jadi nggak bisa. Itu mungkin kayak LMS ya. Kalau LMS itu kan misalkan bab 1, kalau belum dibaca nggak bisa menuju ke bab 2, itu kan maksudnya ya. Nah, kalau di Padlet nggak bisa. Kalau Padlet itu ya itu yang kita berikan ya itu dibuka semuanya. Jadi di sini nggak ada fitur untuk apa namanya ya, menutup menyembunyikan dulu nanti muncul, nggak bisa Pak. Di situ itu LMS, kalau saya mengatakan seperti LMS itu. Kalau yang disebutkan Pak Nur Dwi itu. Sudah? Sudah ya, sampai sini ya, sampai bawah udah. Jika sudah, klik simpan atau lanjutkan atau yang paling pojok kanan atas. Nah, sudah siap untuk melanjutkan, mulai memposting, start posting. Nah, kita mulai posting. Nah, sudah ya. Sekarang perhatikan di layar Zoom saya. Sekarang cara yang mau postingnya mudah, karena ini kan kanvas ya. Untuk memulai menambahkan konten atau memposting adalah ini. Klik kanan bawah, ya nanti akan muncul kayak gini ya, kayak post. Judul itu apa judulnya? Misalkan, Tadi gimana?
Di next ya. Tadi saya belum ini ya. Next dulu ya ini ya. Setelah Next yang dulu, tadi. ya di pojok kanan atas dulu, next dulu. Ya, dan sampai situ lihat layar Zoom saya dulu ya, Kak ya. Nanti bisa dicoba. Oke ya. Ya, sekarang lihat layar Zoom saya ulangi ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kalau sudah next tadi yang pojok kanan atas, kita untuk memulainya ini pojok kanan bawah ini tanda plus kita klik. Akan muncul kayak gini, postingan. Judulnya, ini judul kontennya apa? Misalkan tentang klasifikasi makhluk hidup. Misalkan yang bawahnya ini adalah deskripsinya. Nah, selamat datang atau ucapan apapun atau deskripsi ya. Selamat datang anak-anak. Kita akan belajar tentang klasifikasi. Deskripsi. Kemudian bawahnya ini adalah menu untuk tambahannya, add-on-nya, tambahannya. Kalau yang panah ke atas itu adalah mengunggah atau mengupload dari apa yang ada di laptop kita. Mau menambahkan PPT bisa, mau menambahkan video bisa, mau menambahkan gambar bisa, semacam itu ya, silakan. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi, kalau Bapak Ibu mau menambahkan video, mending lewat link aja ke YouTube atau Google Drive. Karena kalau diunggah langsung nanti rasanya akan sangat berat, ya, akan sangat berat. Pathway-nya akan lama dibukanya. Ya. Jadi kalau mau munggah mending yang ringan kayak gambar atau PPT yang mungkin ukurannya kecil semacam itu. Tapi kalau size-nya besar mending dikasihkan ke Drive supaya dapat link atau kita kasihkan ke YouTube supaya dapat link. Ya. Jadi kalau ini unggah gambar nggak apa-apa. Ya. Contoh ya. Kita pilih berkas saja, gambar apa? Ini yang sudah ada ya. Misalkan gambar ini, selamat datang. Ya, mungkin ada yang tanya, Pak, bisa nggak kita menambahkan gambar sama video sekaligus dalam satu postingan? Jawabannya nggak bisa. Jadi di sini kita hanya bisa menambahkan salah satu wajah. Apakah hanya foto, apakah video, apakah audio, salah satu. Kalau misalkan mau menambahkan, ya tambah lagi postingan di sebelahnya. Seperti itu. Jadi tidak bisa dalam satu post ini ada dua. Jadi hanya ada satu saja. Nah ini ya, klasifikasi makhluk hidup. Ini silakan mau pakai video juga boleh. Ya. Oke. Kita kasih tengah. Karena sebagai otak mainnya kan. Kalau misalkan mau ganti, wah saya pengen tak kasih video aja deh. Kita edit nih, arahkan kursornya, kita edit. Nah, kita edit. Ini kita hapus gambarnya. Nah, kalau link berarti masukkan link, mau link YouTube dan sebagainya. Kalau yang gambar ini berarti kita mencari gambar dari Google, searching ya. Kalau yang gambar kamera ini berarti kita jepret kamera dari kamera laptop atau kamera HP kita. Penggunaan saat ini. Kalau titik 3, yang lain-lain. Film mengambil video dari sekarang live ya, atau suara merekam dari audio kita, narasi silakan juga bisa. Rekam layar berarti layar laptop kita, berarti direkam. Gambar berarti coret-coretan, contoh ya. Nah, misalkan kita mau masukkan rumus nih, sama dengan 4G kurangi 2, sama dengan juga bisa simpan. Nah, nanti akan muncul gambar itu. Ini drawing. Nah, kita bisa menyisipkan gambar rumus yang tidak ada di konten ya. Mungkin hanya bisa coret-coretan. Ini berarti yang drawing. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kok kecil Pak? Ya nanti anak ngeklik akan jadi besar. Ya. Oh, saya ganti lagi misalkan. Misalkan saya edit lagi, saya bisa juga untuk tempat atau Padlet-nya. Padlet itu misalnya kita punya Padlet yang lain bisa kita sisipkan juga di sini. Ya. Oke. Kita tambahkan video juga bisa di sini video. Ya, misalkan saya cari di YouTube tentang makhluk hidup. Nah ya, nanti tak masukkan sini. Kemudian kalau udah selesai ya udah diklik sembarang aja.
Nah, sampai muncul tanda plus lagi, kita buat lagi di sini. Misalkan ini tentang Mamalia. Ya, ini ada video atau foto dan sebagainya. Ya, yuk silakan Bapak Ibu membuat dulu 3 konten. Otak 1, otaknya sini ya, topik utamanya sama subtopiknya. Ya, topik utama 1 sama subtopiknya 2, berarti bikin 3 post. Silakan buat. Yang sudah bisa chat sudah. Ya, judul, deskripsi, sama dikasih sisipan. Entah itu gambar, entah itu narasi suara rekaman, entah itu video, entah itu drawing coret-coretan, silakan. Sekreasinya Bapak Ibu sesuai konten. Ya, saya juga akan melengkapi. Silakan. Yuk mulai ya. Ya. Tiga ya, bikin 3 post. Yang kesulitan tanya aja. Boleh. Yang kesulitan boleh tanya. 3 ya, dan itu bisa kita pindah-pindahkan. Mau tengah, depan, kanan, kiri, atas, bawah, boleh. Jadi kanvas ini nggak terhingga. Kita mau bikin 100 post pun sepertinya bisa. Saya sendiri juga belum pernah sampai 100 post. Tapi pernah sih, kemarin ada acara webinar sampai ribuan itu post itu bisa juga. Jadi nggak ada batasan post ya. Silakan ya. Sambil saya ngelengkapi punya saya. Coba aja dimasukkan link YouTube-nya juga boleh. Gambar apa dan sebagainya. Tiga ya, yang sudah bikin 3 silakan chat sudah. Mau gambar, mau audio silakan. Video bebas. Kalau untuk anak PAUD karena belum bisa baca, bisa dikasih narasi aja. Jadi suara narasi atau nanti di bawahnya ada video semacam itu, ya. Atau foto bebas. Yuk, saya beri waktu tambah lagi ya, 2 menit. Yuk silakan. Yang sudah buat 3 post, buat lebih dari 3 juga boleh. Baru 3 orang ya, tentu yang lain ya. Baru 3 orang.
Ya, kalau ada 5 lagi bisa saya lanjutkan. Ya, tunggu ya. Yang udah selesai sampai nunggu yang lain boleh kok untuk menambah lagi kontennya ya. Supaya nanti bisa kelihatan untuk panah-panahnya itu lebih menarik ya. Penataan panah-panahnya. Oke, silakan. Bisa dicoba. Boleh bikin sampai 4, 5 ya. Tapi kalau yang sudah 3 pos cat sudah ya. Supaya bisa saya lanjutkan. Silakan. Yang sudah cat sudah. Judul, deskripsi, sisipkan. Sama sisipkan apa bebas. Mau link video, mau gambar, mau coretan, mau audio rekaman, mau fotonya sendiri, silakan. Yuk, sudah belum? 1 menit lagi ya. 3 konten, 3 post. Kalau kebingungan, yang ada dulu aja bebas. Yang ada dulu aja. Dari konten yang ada maksudnya ya. Kalau mencari terlalu lama kan nanti bisa explore sendiri. Pakai konten yang simple aja dulu. Melengkapinya nanti. Berapa ini? 1, 2, 3. Baru 3. Yuk, 3 lagi. Tunggu ya, yang sudah selesai 3 bisa nambah kok. Boleh, silakan. Bisa nambah. Nambah postnya. Sambil nunggu yang lainnya dulu. Pak Radi udah belum? Pak Radi Rahman? Bu Maria? Pak Dwi? Pak Abdul Wahab? Sudah? Baru 2, oke. Tunggu 1 lagi. Sudah, Pak Duyana, oke. Pak Raju udah 3 konten, oke. Kita tunggu Pak Abdul Wahab dulu berarti. Sama yang lain, yuk silakan. Ya, sudah ya. Maaf kok untuk wallpaper punya saya kok nggak bisa. Tidak bisa diganti ya. Nah, coba diulang lagi aja Bu, diulang lagi untuk wallpapernya. Jangan lupa di-save dulu ya, di-save dulu ya. Diklik kemudian di tombol back, kemudian di-save. Oke, nanti ya setelah ini ya Bu ya. Nanti setelah ini. Nanti bisa di-share screen Bu Eka. Ya, setelah ini ya, saya lanjutkan dulu nih karena sudah semua. Nanti terkait wallpapernya tinggal dulu aja, nanti saya bantu. Ya. Sekarang jika sudah Bapak Ibu, kita akan menambahkan panahnya. Panahnya sama. Kalau ini putihan semua ya, kayaknya kurang menarik. Nah, jadi kita bisa mewarnai atau mengubah warna ini ya, postnya. Caranya gimana? Caranya ya, kalau mau mengubah warnanya, kita arahkan kursornya ke postingannya, muncul edit ini ya. Sorry, maaf saya ulang ya. Kursornya pilih yang titik 3. Titik 3 nanti akan muncul warna postingan. Pink, kuning, hijau, biru, ungu. Kasih ungu. Yang ini kasih orange. Yang ini kasih hijau. Nah ya, oke. Jika sudah, sekarang kita kasih panahnya. Panahnya aturannya bagaimana? Aturan mainnya adalah panahnya dari mana ke mana. Dari mana ke mana. Kalau ini adalah otaknya atau topik utamanya, berarti dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Nah, berarti saya membuatnya dari sini. Dari klasifikasi makhluk hidup dari topik utama. Titik 3, hubungkan ke postingan, klik hubungkan. Nah, tapi kalau mau ngasih label boleh, misalkan label tentang kelompok reptil. Atau ini hubungannya apa sih? Hubungannya dengan topik utama tuh apa sih? Itu juga boleh. Jadi ini opsional. Kemudian
klik hubungkan. Nah, muncul panah kan. Kemudian saya pengen ininya ke sini kan, ke mamalia. Titik 3, konektor ke posting. Nah, ini misalkan kelompok mamalia. Jadi label ini fungsinya hubungannya apa antara subtopik dengan topik. Apakah ciri-ciri, apakah tentang syarat, apakah tentang apapun itu ya. Nah, nanti tulisannya ada di sini. Nah, kalau misalkan kita bikin banyak, kita pindah di sini bisa. Nah, panahnya nggak hilang. Kita ubah ke kanan semua juga bisa. Nah, panahnya nggak hilang. Ya, menyesuaikan. Kalau misalkan panahnya nggak kelihatan Pak, nah berarti ganti background-nya aja yang gelap, gitu kan? Atau ganti background-nya yang seperti itu. Tapi ini no problem sih kalau sudah ada labelnya ini mungkin kelihatan. Ya, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Ya, yuk silakan Bapak Ibu ubah warna ini ya, postnya sama kasih panahnya. Silakan, mulai. Bu Eka bisa fokus ke itu dulu ya, panah sama warna postingan ya. Nanti terkait gambar nanti tak bantu. Siap, Pak. Siap. Coach bisa diulang sebentar yang menampilkan panah-panah itu. Oh, menampilkan panah. Oke. Ya, sambil yang lain membuat panah, saya ulangi ya. Jadi aturan membuat panah adalah panah dari mana ke mana. Ya, karena kita mau membuat dari topik utama ke subtopik, berarti kita bikinnya dari sini kan, dari tengah. Titik 3 hubungkan ke postingan. Nah, nanti hubungkan aja. Karena ini punya saya ada, saya ulangi aja kalau gitu. Nah, ini saya putus dulu kalau gitu ya. Saya putus dulu. Oke, saya ulangi berarti. Nah, saya ulangi ya, kalau mau bikin panah dari mana ke mana. Berarti dari sini saya klik titik 3-nya, kemudian yang hubungkan ke postingan, Anda akan muncul nih, sini atau sini dulu. Oh, sini dulu. Kasih labelnya apa? Hubungannya antara subtopik dengan topik utama apa? Itu ya. Oke, saya tulis kategori leptilia. Kemudian connect, hubungkan. Nah, panahnya muncul. Sini ke sini. Saya bikin juga tulis label kategori mamalia. Yang sudah ya. Hubungkan. Udah selesai. Itu, Pak. Ya, silakan. Coach. Ya, gimana, Pak? Coach. Terandu yang di atas itu memang ini belum di-set, berarti hilang dari awal juga ya. Maaf Pak, putus-putus Pak, pelan-pelan. Gimana Pak Radi? Suaranya agak putus-putus. Terundo tadi habis itu hilang, ini berarti dari awal ya. Oh, hilang. Ya. Kepencet undo ya? Ando ya? Ya. Oh, kalau kepencet ando nggak hilang Pak, itu otomatis ke-save kok. Jadi Bapak langsung buka aja padlet.com-nya. Nanti Bapak akan menuju ke dashboard kan itu kan. Ya udah nanti diklik aja. Itu kesimpan kok nggak hilang. Karena otomatis ke-save. Untuk pekerjaannya memang nggak ada nih Coach. Yang tadi kan sudah bikin 3 konten, hilang nih 3 kontennya. 3 berapa? Kosong sama sekali. Oh, kosong sama sekali. Coba Bapak klik yang ini caranya apa namanya? Tapi judulnya masih sama judulnya. Masih sama. Judulnya masih sama. Iya. Oh. Masih. Oke. Oh, berarti hilang, Pak. Oke, berarti nanti belum kan setiap kita post kan langsung ke save kan, berarti mungkin tadi belum ke save. Gitu. Ya, oke. Saya bikin konten. Ya, berarti bisa ulang lagi, Pak. lagi. Siap. Berarti ulang lagi, Pak. Oke. Ya, silakan. Sudah ya, sampai sini ya. Oke, saya pengen bantu Bu Eka dulu ya, Bu Eka Herawati dulu ya. Yang lain bisa menambahkan dulu bebas. Ya, Bu Eka Herawati gimana? Wallpaper-nya sudah bisa ditambahkan belum? Kalau nanti ada teman-teman yang punya kasus Belum, yang Mbak. belum, bisa di-share screen ya. Belum.
Bisa di-share screen aja. Ini saya gitu. Yuk, silakan share screen, Bu. Saya bantu. Benar. Udah kelihatan belum, Pak? Belum. Belum muncul. Share screen. Share screen warna hijau yang di bawah Zoom. Zoom. Oke. Sudah share. Gini. Udah. Bentar. Oh, background-nya belum berubah. Ini panahnya udah ya. Oke, Ibu klik Iya. yang ini. Ibu klik yang gambar roda gerigi kanan atas. Yang gambar roda itu di kanan Kanan atas. atas ini. Ya, gambar roda. Kanan, Bu, itu kiri. Gambar. Roda. Nah, Nih, itu diklik. ya. Ya. Diklik modify. Ya, diklik tuh, Bu. Nah, pilih yang wallpaper. Wallpaper nih, Bu, yang bawah, wallpaper nih. Yang bawah. Nah, klik yang ininya, yang panah. Panah biru panah ungu ini. Di sampingnya wallpaper kan ada panah kan ini. Tulisan wallpaper itu, Bu. Nah, ini loh, Bu, wallpaper bawah nih loh, yang bawah. Yang sebelah kanannya ada panah. Nah, itu diklik ya, klik. Udah? Bentar. Tidak mau muncul. Ditunggu dulu, Bu. Jaringannya bisa jadi. Bentar. Klik lagi bisa nggak? Diklik lagi. Kalau nggak, klik yang warna ungunya. Klik warna ungunya atau panahnya. Pokoknya klik aja sekitar itu. Klik warna ungunya atau klik panah ungunya, klik aja sekitar itu. Ya coba nanti tak coba lagi. Panin iya tadi emang saya keluar masuk kayaknya. Itunya sinyalnya yang Iya, bisa jadi. Ya, Nggak apa, nanti terima bisa kasih dicoba ya, Bu ya. Nanti saya coba lagi. Siap, nggak apa-apa. Ini saya stop dulu. Ya, oke, terima kasih. Ya. Oke, satu lagi saya pengen jawab punyanya Bu Anggun ya. Bu Anggun bertanya, Pak, kalau merubah bagaimana dari gambar ke video? Oke, caranya gini, Bu. Misalkan ya. Misalkan ini ya, saya pengen ngubah nih, kan videonya ini kan, pengen saya ganti. Ini, Bu, arahkan kursornya sampai muncul tanda ini, tanda pensil, edit kan ini kan, klik aja. Udah, yang bagian ini disilang, gambarnya ini disilang. Videonya disilang, yang ini. Nah, kalau ini kan menghapus semuanya. Kalau yang ini silang, ini berarti adalah menghapus ini ya, sisipannya. Kita hapus, ini kita klik, nah nanti kita masukkan yang baru. Itu ya, Bu ya. Yuk, silakan. Ya, Pak, siap. Ya. Oke. Yuk, saya tunggu ya. Kita akan ke selanjutnya nih. Warna panahnya bisa nggak diwarnai? Nggak bisa, sudah otomatis ya. Sudah otomatis warna panahnya, Pak. Ya, bisa jadi nggak kelihatan karena wallpaper sih, ya. Karena wallpaper. Karena gambarnya. Berarti kalau memang pengen ini ya gambarnya agak gelap. Ya kan, gambarnya agak gelap. Nah, tapi kalau menurut saya sih panah nggak begitu ini sih. Kalau memang itu panahnya sangat penting, berarti wallpapernya bisa diubah yang agak gelap. Ya. Karena ini kan panahnya kan cerah. Kalau nggak disesuaikan aja biar kelihatan panahnya. Yang panjang atau pendek. Semacam itu. Oke, sudah ya. Jika sudah, perhatikan layar Zoom saya untuk mendapatkan linknya. Untuk mendapatkan linknya. Oke, caranya, perhatikan, lihat layar Zoom saya. Ini, klik yang sebar atau bagikan atau share ini. Saya klik ini ya, klik. Nah, nanti akan muncul menu sebelah kanan. Perhatikan dulu ya. Ini abaikan aja tambah anggota. Nah, yang paling penting itu yang ini, privasi nih. Yang paling penting. Caranya kita ubah privasinya dulu. Oke, ada 4 ya di sini ya. Perhatikan dulu. Kalau kita klik privat, berarti nggak ada orang yang bisa melihat. Meskipun mereka punya linknya.
Karena privat hanya kita sendiri yang melihat. Kalau kita pilih kata sandi, berarti kita sudah ngasih link, tapi dia harus memasukkan sandi untuk masuk. Jadi ini agak ketat ya, sudah dapat link tapi harus masukkan sandi. Kalau ini rahasia atau script ya, gambar mata disilang ini, maksudnya ini rahasia yang bisa buka yang punya link saja, tapi tanpa sandi. Kita nge-share link, ya udah mereka bisa buka dengan link yang kita share. Nah, kalau publik tanpa link pun mereka bisa melihat punya kita dengan mesin pencarian. Kayak tadi ya, punya kita ada di galeri umum. Nah, gitu. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kalau kita hanya untuk anak-anak bisa mengakses, ya ini yang rahasia ini. Jadi cukup kita kasih link, mereka buka tanpa sandi. Nanti kerepotan. Ya, ini kita simpan, next, lanjutkan. Kemudian ini yang paling terakhir, maaf ya. Ini udah rahasia. Ini satu lagi. Izin bagi pengunjung atau allow. Maksudnya pengunjung itu bisa apa sih, punya hak apa sih? Ada 3 di sini. Hanya dapat membaca, berarti mereka hanya bisa melihat sama ngasih komentar. Hanya bisa lihat videonya, bisa baca, cuma ngasih komentar. Itu ini yang paling atas. Kalau yang tengah menulis, berarti dia bisa melihat, bisa ngasih komentar, dan juga bisa menambahkan materi atau konten. Bisa menulis postingan. Nah, berarti kan kalau kita klik ini, media pembelajaran kita akan jadi acak nanti, karena ada anak yang bisa nambah konten-konten kan. Nah, maka jangan ini ya, tapi yang paling atas dapat membaca, tapi tetap dia ngasih komentar. Kalau yang paling bawah bisa mengedit, itu fungsinya kayak kita. Bisa ngubah icon, bisa ngubah judul, bisa ngubah wallpaper, bisa hapus, nah, semuanya bisa mengedit, gitu ya. Tapi karena kita kebutuhannya adalah media pembelajaran, mereka bisa melihat dan komentar. Berarti yang paling atas ini dapat membaca. Oke, udah, klik bebas, keluar, udah disimpan kembali. Kemudian dapatkan linknya ini, salin tautan ke clipboard. Klik, ya udah ini menyalin kan, klik, sorry, yang ini ya. Salin tautan ke clipboard. Mau pakai ini atau yang atas ini di copy paste, selesai. Copy paste di kolom chat. Nah, udah jadi. Nah, ini punya saya. Oke, jelas ya. Oke, satu lagi. Ya, ini kita sudah privasi ubah, salin sudah. Nah, kalau misalkan kita mau mendokumentasikan atau mengarsipkan materi kita, caranya bagaimana? Kita bisa menyimpan sebagai PDF, gambar atau CSV Excel. Ya. Tapi yang memungkinkan itu ya antara 2 ini, gambar atau PDF. Contoh ya, saya convert ke PDF, klik. Nah, jadi nanti tampilannya ini ya, kita pilih aja ukuran halamannya apa, misalkan A4, portrait atau landscape. Saya pilih landscape misalkan, saya cetak PDF. Tunggu dulu ya, nanti hasilnya seperti apa bisa dilihat. Sekitar 15 detik. Nah, jadi kita bisa menyimpan dalam bentuk file. Dan file ini bisa kita bagikan juga dalam bentuk PDF. Nah, dan kita save aja kan ini, yang pojok kanan atas ini download kan ini, kita download. Nah, perhatikan dulu. Yang unik adalah, perhatikan, kalau kita klik ini, gambarnya ini, nanti akan langsung menuju ke YouTube-nya. Jadi gambar ini ada linknya. Tergantung link tadi apa kan. Nah, jadi ini masih bisa responsif. Kita klik ini, nah nanti langsung loncat ke YouTube tentang video tadi. Itu ya, saya close saja. Ya, silakan Bapak Ibu dapatkan linknya. Ganti privasinya dulu. Saya ulangi ya, ini ya, klik share, sebar, ganti privasi. Pengunjung bisa apa, salin tautan, kirim ke chat ini, kemudian bisa coba simpan sebagai PDF. Sambil dicoba PDF-nya itu seperti apa. Yuk, silakan dicoba. Waktunya 2 menit ya, yang sudah chat sudah. Simpan PDF, nanti ambil yang portrait aja, jangan landscape. Portrait aja. Jadi kayak apa namanya, print-printan cetakan. Yuk, saya tunggu ya. Dapatkan linknya, ganti privasinya.
ganti privasi, dapatkan linknya, kemudian export ke PDF. Silakan. Kalau udah dapat linknya bisa di-share di kolom chat ya, bisa tulis di chat ya. Itu linknya. Mohon maaf, Coach, saya kok nggak bisa nggak bisa memindah secret privacy tadi itu. Nggak bisa, coba diklik lingkarannya itu Pak, diklik aja, kemudian ini diganti ubah privasi, diklik, kemudian di save dulu, diteruskan, dipencet kanan atas itu dulu, teruskan atau next, lanjutkan yang kanan atas. Kalau udah ubah privasi, izin pengunjung udah, diklik kanan atas dulu, kemudian kembali, di save dulu. Gitu Pak. Nggak ada itu, Coach. Nggak ada. Tampilan yang itu. Oke, apa coba tersimpan atau tidak? ya, coba share screen ya. Coba share screen. Bentar. Ini udah ada yang nulis nih Pak Vicky, Bu Ika. Oh, baru 2. Yang lain ditunggu linknya ya, yang sudah ya. Share ya, klik share. Hey. Oke, yang ini Pak, change privasi Pak, change privasi. Bukan yang itu Pak. Klik lagi share. Change privasi, bawah. Change, bawahnya visitor, itu. Nah, udah diganti aja itu. Itu udah semua kan. Nah, ini permissionnya diganti yang can read. Nah, oke, save. Nah, ya kan tahu kan Pak. Kalau gini kan tahu. Oke, sip kan Pak. Udah kan script read. Nah, udah copy link to clipboard. Kemudian pindahkan di kolom chat. Itu ya, silakan. Terima kasih Pak Adi Rahman. Thank you, Coach. Siap. Oke, saya bantu. Saya coba lihat salah 2 ya. Dari Bu Anggun dulu coba nih. Tak copy, saya lihat punyanya Bu Anggun. Saya lihat. Habitat makhluk hidup. Oke. Nah, punyanya Bu Anggun ini kesalahannya adalah saya masih bisa mengedit Bu, ini Bu di kanan bawah nih. Berarti ini belum privasinya belum disetting nih. Nah, jadi saya bisa kotak-atik punyanya Bu Anggun nih. Saya bisa nambahkan di sini kan. Kita bisa nambah materinya nih. Oh, nggih. Nah, privasinya Gimana Pak Bu, ini? hanya bisa read membaca. Kalau bisa menulis kan saya bisa nambah postingan nih loh. Nah, kan bisa saya ubah-ubah punyanya Ibu nih. Saya bisa menambahkan postingan nih. Kan bahaya kan? Oke. Itu ya Bu ya, diubah dulu privasinya. Ya, can read. Nah, hanya bisa membaca sama ngasih komentar. Oke, sambil ngoreksi punya teman-teman boleh ya. Sebelum kita nyoba yang bagian kronologi. Satu lagi saya cek punyanya Pak Vicky. Pak Vicky. Saya ngecek punyanya Pak Vicky. Oke, panahnya udah, videonya udah, gambarnya udah. Betul ya, ini ya, sudah nggak ada ini ya, tanda plusnya. Berarti saya hanya bisa melihat dan ngasih komentar. Oke. Pak, kalau saya sudah login akan muncul nama saya nih, Green Leaf, misalkan gitu. Oke, sudah ya. Sip. Oke, saya buka lagi punyanya Bu Anggun. Sudah betul belum? Saya cek dulu. Sama satu lagi aja deh. Yang tadi duluan sudah jadi jawab. Bu Eka Herawati sudah jadi duluan. Saya lihat. Oke, sudah Bu. Jadi ya. Tadi ya, Bu Anggun. Oh, udah. Privasinya udah diubah, Bu. Betul, Bu. Sip. Magnet. Nah, udah. Nah, oke, magnet sudah juga. Sip. Mantul ya. Ya. Nah, betul ya.
Nah, sekarang sudah bisa semuanya. Sekarang perhatikan di depan Zoom saya, layar Zoom. Tinggal satu lagi nih. Satu lagi saya contohkan ke kronologi, kita nggak perlu membuat ya, bebas saja, karena nanti prinsipnya sama kok. Saya cuma memperkenalkan aja. Kok bisa mengubah kata-kata pada tanda panah nggak jika ada kesalahan? Bisa, caranya dihapus dulu Bu panahnya. Dihapus dulu panahnya, kemudian bikin lagi. Caranya menghapus ya, ini titik 3 ini, kemudian terputus dari postingan atau hapus ya. Ya, gambar terputus ini. Klik, nah nanti mana yang mau dihapus nih? Dihapus saja, klik. Nah, kalau udah, hubungkan lagi. Tulis lagi tulisannya. Nah, kategori reptilia. Jadi caranya gitu Bu, bukan. Dihapus dulu, bikin baru. Minta diulang setting privasi coach. Oke, sekali lagi ya Pak ya, Pak Abdul Wahab ya. Ya, terakhir nih, saya ulang lagi Bu Pak Wahab. Yang PDF sudah belum? Bapak Ibu nyoba juga ya, convert ke PDF ya. Nih Bapak Ibu, yang masih bingung untuk ubah privasi, klik sebar, pilih yang ini, ubah privasi, jangan yang ini ya. Kalau yang tanda tanya ini nggak ada tombolnya, yang ini, change privacy. Change privasi, pilih yang privat, maaf secret ya, pilih yang secret, kita kasih link supaya bisa dilihat. Kemudian permission-nya diganti can read, yang bisa membaca saja. Karena kan ini media pembelajaran kan, bukan ruang activity kan. Nah, dapat membaca saja. Sama melihat video, sama ngasih komentar. Dapat membaca. Dapat membaca tuh bisa lihat sama ngasih komentar. Tapi nggak bisa nambah postingan. Nah, sudah Pak, gitu aja di-save, disimpan, kembali. Udah, salin tautan, kirimkan. Selesai. Itu ya. Itu Pak Abdul Wahab, jelas ya? Oke, jika sudah semua, lihat layar Zoom saya sekarang. Sekarang jika sudah, kita akan bikin satu lagi, ya. Saya memperkenalkan aja, simple ya sebenarnya. Caranya kalau kita keluar tuh klik tombol Padlet sebelah kiri atas ini. Nah, bawa aku pulang nih ya, go home. Padlet diklik. Nah, nanti kalau udah nanti akan menuju ke halaman dashboard tadi. Nah, kita akan bikin baru lagi. Nah, ini kayaknya Pak Fikih Nur Hakiki ini masuk di sini. Kayaknya tadi masuk di sini kan tadi kan, karena kolaborasi ya. Oke, ini punya saya hapus dulu ya. Punya saya hapus ya, karena saya kan cuma ada 4 ya, ini saya udah bikin 3. Ini saya hapus saja. Saya ingin bikin baru 1777. Kalau Bapak Ibu nggak perlu hapus nggak apa-apa, bikin baru aja kan masih ada slot kan. Saya bikin baru, oke, dan pilih yang kronologi. Oke. Nah, ini adalah kronologi ya, atau timeline. Oke. Ini singkat aja, saya contohkan aja singkat aja. Ini judulnya nggak perlu saya ganti, bla bla bla. Ini mungkin singkat aja karena ini intinya sama. Ini Bapak Ibu cukup mengamati aja ya. Kronologi, wallpaper, ini nggak perlu, komentar, dikasih, reaction, suka. Nah, ini saya save. Karena untuk contoh aja, saya mencontohkan aja. Ya, kalau tadi timeline sama, mau mulai memposting udah kita posting aja di sini. Nah, tapi munculnya dari sini kiri. Jujur misalkan welcome. Kalau pengen pakai timeline ya pakai ini kan urutan berarti kan. Oke. Selamat datang di pembelajaran klasifikasi. Kita tinggal sisipkan aja gambar atau dan sebagainya. Ada tipe. Kalau kita tambah lagi, nanti akan muncul di sebelah kanan ya. Nah, misalkan sesi 1, Maria. Kita
kasih video dan seterusnya. Misalkan saya kasih ini. Oke ya, kita tambahkan lagi sesi 3, sesi 2. Nah, ini salah ya. Kecil ya. Ini sesi 2 mamalia. Dan seterusnya. Nah, ini dari kiri ke kanan Bapak Ibu. Kalau kita mau merubah boleh. Misalkan ini harusnya di sini. Nah, ini tak taruh di sini. Nah, ini mau tak taruh sini. Yang penting bentuknya adalah kronologi kiri ke kanan. Ya. Kemudian kita mau menambahkan tugas juga boleh. Misalkan kita kemarin punya worksheet ya. Misalkan sini adalah lembar kerja siswa. Setelah menyimak video tersebut, coba anak-anak bisa mengerjakan soal berikut. Udah, kita linkkan aja di sini dengan live worksheet. Nah, jadi anak-anak ketika klik nanti kelempar ke live worksheet. Ya kan? Bisa juga ditambahkan dengan misalkan kuis, game pembelajaran. Jadi kita sisipkan link dari WordWall. Sekarang Pak Guru ingin menantangmu bermain game. Kamu siap? Nanti kita kasih link WordWall-nya. Seperti itu. Ya, jadi bisa juga seperti itu ya. Karena ini bentuknya struktur, dari kita bisa menyisipkan lembar kerja. Yang termasuk kanvas tadi pun juga boleh juga sih, mau dikasihkan juga boleh. Mungkin nggak usah dikasih panah, taruh di pojok atau apa, nah, bebas. Nanti tinggal idenya, tinggal eksplorasinya aja. Ya, ini adalah timeline. Itu ya, ini saya memperkenalkan aja ya. Ini adalah timeline, jadi nggak perlu dipraktekkan ya Opa. Karena intinya sama kok urutannya, tinggal kita penyusunnya aja. Nah, kalau misalkan Pak kok nggak cocok ya pakai ini ya, saya mau ubah aja Pak, gimana Pak temanya? Kalau kita mengubah tema, nggak perlu kita kembali ke awal, kita juga bisa mengubahnya langsung tanpa menghapus kontennya. Contoh, caranya gini, titik 3 di atas ini kan, pilih yang ubah format. Ini, ubah format. Nah, kita bisa ubah jadi kanvas juga bisa. Pak, saya mau ganti kanvas saja deh, biar aja panah-panahnya misalnya. Atau saya mau tak ganti ini aja deh, kisi. Nah, saya ubah kisi ya. Dan nanti otomatis akan merubah sendiri. Nah, ini kisi. Kan ada celahnya kan ini kisi kan. Kalau kita mau melihat yang ini, dinding, ubah format, dinding. Nah, di dinding. Kalau saya tambah lagi, ya nanti nempel terus ke bawahnya ini nempel kan. Nah, nempel terus. Jadi nggak ada celah. Bedanya di situ. Kalau mau ubah lagi, saya ubah lagi. Misalkan saya mau mengkategorikan konten saya. Saya mau mengkelompokkan materi-materi saya. Berarti pakai kolom. Nah, munculkan ini kan di bawah. Ini belum rapi, kita rapikan aja. Misalkan ini kita ubah bagian kategori mamalia. Simpan, tambah kolom lagi, kategori reptilia. Simpan, tambahkan lagi kategori moluska. Simpan. Nah, tinggal kita kelompokkan. Ini reptil, pindah aja sini, mamalia, udah bener ya. Misalkan sini ruang kerja, ruang aktivitas, ya bisa. Nah, nggak boleh. Game pembelajaran. Ya. Nah, seperti itu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa juga. Bisa juga, nih bisa juga ya. Kolom ini kita gunakan untuk kelompok. Nah, contoh nih, ini saya hapus dulu. Kalau mau hapus semua gimana? Ini kosongkan semua postingan.
bawahnya ini ya, change format ya. Kosongkan. Nah, kosong ya. Ini saya ganti nih. Jadi kelompok 1. Jadi klik 2 ya. Kelompok 2. Jadi kelompok 3. Jadi kelompok 4. Udah. Nah, perhatikan, karena ini ruang aktivitas ya, karena ini ruang aktivitas berarti privasinya kita ubah nih. Ini ya, ubah privasi ya, tetap rahasia, dan ininya perhatikan, bukan membaca kan, kalau membaca kan dia nggak bisa menambahkan post, tapi yang ini, can write, dapat menulis. Betul ya. Udah, kembali, kita salin tautannya, Bapak Ibu bisa mencoba tulis di kolom ini. Silakan. Nah, bisa dicoba tulis saja di kelompok 1, 2, 3. Misalkan sudah saya tentukan yang namanya huruf awal A sampai J kelompok 1, K sampai O kelompok 2, P sampai Z kelompok 3. Yuk silakan tulis. Bapak mungkin bisa tulis, coba aja di klik itu tulis, bisa juga. Tergantung kontennya apa sih, kebutuhannya apa. Nanti bisa menulis di sini. Tambahkan aja. Kelompok 1 misalkan mengumpulkan tentang konten mamalia, konten apa, kelompok 3 semacam itu. Itu ya. Ini untuk merubah. Nah, bisa nulis nih. Bisa juga kumpulkan presentasi anak-anak berdasarkan kelompoknya. Ya udah, nanti tinggal Bapak Ibu tinggal tambahkan aja sama memberikan link presentasinya aja di sini. Atau mungkin Bapak Ibu ngasih coret-coretan aja di sini tentang apa dan sebagainya. Itu ya. Nah, jadi bisa. Ya, silakan karena ini terakhir ya. Silakan Bapak Ibu tulis saja di sini. Ini saya ubah. Saya ubah dulu karena ini nggak cocok untuk refleksi. Kalau reflektif itu saya pakai ubah formatnya, saya pakai dinding. Ya, tak kasih linknya. Silakan Bapak Ibu tulis saja kesan dari Padlet ini apa. Silakan. Yuk Bapak Ibu tulis nama sama ini. Kesan dari Padlet ini apa? Yang tadi tak tulis di kolom chat. Ya, silakan sambil bisa nulis itu mungkin ada yang bertanya. Jelas ya pemakaiannya ya, kronologi dan sebagainya. Sudah semua settingan. Titik 3 sudah semua. Kalau cloning itu maksudnya kita mau mengcopy, membuat Padlet yang sama. Itu ya. Nah, anonim kan. Kalau sudah apa namanya? Kalau sudah login akan muncul namanya nih, oh, Pak Radhi Rahman. Jadi social learning-nya tetap bisa muncul. Itu ya, tergantung kebutuhan sih Bapak Ibu. Kalau masih anak-anak PAUD ya mungkin masih dibantu juga oleh orang tua ya. Tergantung kebutuhan. Kalau untuk mau nanya Coach. Portfolio. Gimana Pak Radhi? Silakan. Coach mau nanya. Tadi yang kronologi itu bisa nggak dari 1, 2, 3 dari anggaplah urutannya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu ya kan kalau kronologi gitu ya Coach. Nah, bisakah apakah itu nanti peserta didik kita bisa langsung loncat ke bagian 2 atau ke bagian 3? Kalau itu apakah dia tetap harus kalau saya sih inginnya misalkan bikin ini dia harus selesai 1 dulu baru bisa ngerjakan 2, baru setelah selesai 2 baru menyelesaikan 3 gitu, seperti itu bisa nggak diatur seperti itu? Ya tetap nggak bisa kecuali instruksinya jelas ya. Kecuali instruksinya jelas. Jadi supaya anak bisa apa namanya? Bisa teratur ininya ya, pembelajarannya ya. Biasanya sih coba dikasih yang namanya tuh sesi. Ada tulisan sesi, dan sesi itu berurutan. Dalam artian berurutan itu adalah bisa dari yang mudah ke susah. Contoh ya, kalau punya saya tadi kan welcome. Yang paling ujung kiri welcome, lanjutannya adalah video motivasi, lanjutannya sesi 1 tentang pemahaman sebelumnya,
kemudian mulai identifikasi dulu satu makhluk hidup, yang terakhir adalah analisis 8 makhluk hidup, lebih banyak. Itu ya. Kalau sudah kita urutkan alurnya, flow-nya, otomatis anak akan enggan untuk acak. Misalkan, saya dapat linknya, Bapak ya, nggak mungkin kan saya langsung kerjain yang paling terakhir, toh saya juga belum jelas, yang sesi 2 saya belum jelas loh, itu maksudnya. Ya, saya nggak mungkin juga ngisi yang nomor 2 sesi 2, karena saya belum jelas tentang yang sebelumnya, misalkan. Jadi alur Pak, untuk menghindari anak acak, gitu ya, dibuat alur. Makanya kenapa kronologi? Jadi kronologi itu kalau kita punya sebuah konten atau ide yang bentuknya itu alur. Jadi misalkan kita bahas tentang bab, misalkan tentang peta nih, ya dari awal dulu kan, kita mulai pengenalan dulu peta. Kemudian nanti naik kita itu kalau kita belajar taksonomi belum ya, jadi kontennya dari awal dulu sampai akhir. Tugasnya juga situ juga. Tugas tentang pemahaman dulu, coba kamu rekam apa pemahamanmu terkait peta dengan bahasamu sendiri. Nanti yang sesi berikutnya lebih susah lagi, coba kamu gambar, bla bla bla. Kan nggak mungkin anak langsung datang langsung gambar, padahal dia nggak tahu cara gambar. Dan itu ada di sesi 2, maksud saya Pak. Jadi tinggal disesuaikan aja. Kalau bisa dibuat kronologi ya silakan. Kalau yang memang bentuknya adalah banyak, acak, random, jadi bisa dibuat kayak map-map. Nah, silakan belajar mulai dari yang kamu sukai. Betul. Jadi untuk membuat anak, misalkan mamalia dulu, reptil dulu, kan nggak ada urutannya kan kalau kayak gitu kan. Mau moluska dulu, itu kan nggak perlu ada urutan. Tapi kalau yang perlu ada urutan, pakailah kronologi. Seperti itu, Pak Radi. Ya, Jadi, makasih Coach. Ya, dapat ini. Siap. Coach, untuk link absen di Google Sheet yang Coach berikan itu yang Itu hari baru ini sampai belum sesi ada 3. sih. Ya, itu baru sampai sesi 3. Ya, nanti sesi 4 nanti langsung saya buatkan. Gitu ya. Itu Pak Ya, Radi. oke, thank you. Siap, terima kasih sekali. Itu ya, itu tadi bisa disesuaikan. Kalau anak PAUD tadi ada yang tanya, Pak, kalau anak PAUD gimana? Kalau anak PAUD mungkin karena mereka belum bisa baca, ya udah, jadi Padletnya isinya tentang video aja. Klik muncul video, klik ada video gurunya ngomong, klik ada contoh peraga apa, klik ada senam apa, bisa juga gitu. Yang kedua, kalau anak PAUD mungkin bisa dibantu orang tuanya untuk portofolio. Nah, nanti kita ajarkan orang tuanya, Ibu silakan Bapak Ibu kumpulkan semua portofolio anak-anak di Padlet ini ya. Gitu. Jadi Padlet tentang anaknya yang menyanyi, yang berhitung, yang membuat karya seni. Ya, nanti masuk sini semua yang postingannya. Jadi kayak Instagram. Nah, kalau Instagram itu kan memori-memori ada di situ ya. Jadi kalau Padlet itu kita bisa membuat postingan-postingan kreativitas anak-anak dari yang menggambar, menulis, bernyanyi, berjoget bisa disimpan situ. Portofolio atau tentang tugas-tugas. Nah, semacam itu. Jadi sambil nanti guru juga melihat yang belum dikirim apa tugasnya nih. Itu bisa gunakan untuk portofolio juga dari anak-anak. Itu ya. Jadi banyak sih untuk ini ya. Social learning juga bisa digunakan, kolaboratif juga bisa, semacam itu. Itu ya. Ya, ada lagi yang tanya, kalau untuk diskusi secara online baiknya temanya apa Pak? Nah, diskusi secara online itu, jadi kalau yang perlu saya tekankan ya, kalau Bapak Ibu mau diskusi secara online, yang perlu disiapkan adalah mental. Mental kalau ya banyak problem ya, belum jaringannya. Kelompok A bagus jaringannya, kelompok B, nah, misalkan di dalam kelompok B anggotanya ada yang kurang aktif, nah itu memang kita harus lebih siap untuk mengkondisikan. Tapi kalau untuk pengalaman baru tidak masalah. Ya, kalau diskusi online biasanya untuk anak SMP ke atas itu lebih mudah kalau online karena pemahaman mereka dan pemakaian teknologi itu sudah paham lah. Mau pakai Padlet juga bisa, mau pakai Ideobot juga bisa, semacam itu. Jadi bentuk diskusian nanti adalah si anak-anak itu di brainstorming dulu kayak tadi kan, kelompok atau kolom. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, coba kelompok 1 bahas mamalia, kelompok 2 reptilia, kelompok 3 bla bla bla. Nah, masing-masing anggota coba kamu berikan opinimu dulu.
Misalkan berikan salah satu contoh hewan dan kenapa kok itu disebut reptil misalkan. Udah dia buat, kemudian diskusikan. Nah, berarti reptil itu seperti apa? Presentasikan. Semacam itu. Itu bisa dipresentasi misalkan salah satu atau bagaimana semacam itu. Itu ya. Kira ada lagi pertanyaan? Kalau mau yang diskusi online ada kok, itu namanya Idea Flip. Itu di channel YouTube saya ada tuh, saya pernah bikin tutorialnya. Jadi itu bentuk ininya adalah membuat sticky note itu ada Idea Flip, nanti dilihat aja itu aja. Kalau untuk anak SMA cocok, kalau anak SMP kayaknya masih agak kesulitan. Ya, kalau SMA kan mungkin sudah bisa untuk ini kan. Level berpikirnya mungkin lebih kritis. Itu aja. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup ya. Nanti saya share ini rekamannya sama formnya. Kita besok hari Rabu itu malam ya, jam pada Isya. Harapannya jam 9 selesai supaya nggak terlalu malam, jam tengah 8 sampai jam 9. Gitu ya, kita masih belajar Google Sheet sama Menti atau papan digital. Nah, masih ada 3. Ya, mungkin insya Allah bisa cukup lah. Ya. Nanti kalau nggak cukup, nanti saya berikan linknya. Tapi biasanya sudah cukup sih ya. Itu aja, Bapak Ibu semuanya, cukup ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu 3 menit.